Kopi luwak, kopi nikmat, nyaman diminum. Memasuki hari ketiga upaya pemadaman kebakaran 20 hektar lahan gambut di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan oleh tim gabungan dan warga tidak mampu mengendalikan kobaran api. Pemadaman tak hanya dilakukan melalui darat, tapi juga dengan bantuan waterbombing. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka Roy Suryo. Hakim menyebut Roy Suryo berupaya menunda sidang pokok perkara dan menyalahgunakan pra-peradilan. Aksi berbalas serangan terus dilakukan Amerika Serikat dan Iran. Presiden Trump menyebut kemungkinan 3 prajurit Amerika Serikat tewas akibat serangan Iran. Amerika Serikat pun semakin gencar menyerang fasilitas militer Iran. Halo, selamat sore Indonesia. Disiarkan langsung dari studio Newsroom Menara Kompas Jakarta. Kompas Petang hadir dengan sejumlah informasi bersama saya Yasir Neneama. Dan juga saya Cynthia Rompas. Hari ini Senin 20 Juli 2026. Dan kita langsung ke informasi pertama di Kompas Petang. Saudara, sepeda motor tertabrak kereta barang yang tengah melintas di lintasan kereta api Jalan Krokosono Semarang. 1 orang meninggal dan 2 lainnya terluka. Sepeda motor korban ringsek setelah tertabrak di lintasan kereta api Jalan Krokosono, Semarang. Kecelakaan terjadi saat motor yang dikendarai seorang ayah mengantar kedua anaknya ke sekolah, menerobos pintu perlintasan kereta api yang telah ditutup. Meski petugas sudah berteriak untuk memberikan peringatan, korban tetap melintas. Ketiga korban pun tertabrak kereta hingga terpental ke pembatas jalan. Ketiganya langsung dibawa ke RSUP Dr. Karyadi Semarang. Salah satu anak korban diketahui meninggal dunia, sementara 2 korban lainnya masih dirawat di rumah sakit. Tadi ada bapak sama 2 anaknya boncengan mengantar sekolah, mungkin terobos sudah ditinggal sama orang, masih terobos nekat jadi kena itu kereta gitu. Tapi seperti itu. Saudara, aksi komplotan spesialis pencurian mobil niaga di wilayah Bogor, Jawa Barat terekam kamera pemantau. Pelaku terlihat dengan mudah membuka pintu kendaraan dan membawa kabur mobil dari garasi. Inilah detik-detik pencurian mobil angkutan barang yang terekam kamera pemantau, saudara. Dengan mengendap-endap, para pelaku mengamati situasi di garasi mobil. Salah seorang pelaku pun masuk mobil melalui jendela. Akhirnya pelaku bisa menyalakan mesin dan mendorong mobil hingga keluar garasi. Pelaku pun langsung membawa kabur mobil niaga hasil curian mereka. Berbekal rekaman CCTV, jajaran Polsek Tajur Halang, Bogor, Jawa Barat akhirnya bisa menangkap pelaku pencurian kendaraan niaga ini, saudara. Pelaku yang diketahui berjumlah 4 orang diduga telah berulang kali beraksi di Kabupaten Bogor. Pelaku memiliki peran masing-masing dalam komplotan ini. Ada yang mengintai kendaraan target, melakukan pencurian hingga menghilangkan identitas kendaraan. Pelaku juga dilengkapi peralatan khusus dalam melakukan aksi pencurian ini. Tersangkanya ada 4, yaitu alias Robi. Pertama itu sebagai pemetik
dan residivis juga. Yang kedua, saudara alias Inek. Yang ketiga, saudara alias Maman. Itu dia berperan sebagai memantau situasi. Jadi dia memantau dulu. Saudara, kebakaran lahan gambut di Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan masih belum padam. Petugas melakukan pemadaman melalui udara menggunakan helikopter. Memasuki hari ketiga, tim gabungan belum dapat memadamkan kebakaran lahan gambut di Tulung Selapan Timur, Tulung Selapan, Ogan Komering Ilir. Angin kencang yang bertiup dan banyaknya titik api membuat petugas kesulitan memadamkan kebakaran lahan gambut seluas 20 hektar. Petugas juga mengalami kendala untuk bisa menuju titik api. Petugas gabungan dibantu 2 unit helikopter dari BNPB memadamkan api dari udara. Tak hanya melalui udara, petugas juga memadamkan api dari jalur darat. Petugas gabungan yang terdiri atas tim Manggala Agni Daops Ogan Komering Ilir, BPBD, TNI Polri hingga warga bahu-membahu memadamkan kebakaran di lahan gambut ini. Menurut data yang ada, total kebakaran lahan gambut di wilayah Tulung Selapan Timur, Ogan Komering Ilir mencapai 20 hektar. Petugas menyebut memiliki sejumlah tantangan dalam memadamkan api. Salah satunya, cuaca di lokasi kebakaran lahan yang kurang kondusif. Anomali yang terjadi di lapangan di mana pergerakan penjalaran api berjalan mundur sehingga berpotensi menimbulkan titik kebakaran yang baru. Kemudian cuaca yang ekstrim dan pola pergerakan angin yang selalu berubah-ubah menyebabkan petugas mengalami hambatan karena diperlukan kecepatan dalam bergerak. Saudara, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan mulai menyelimuti kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kondisi ini mulai mengganggu aktivitas warga. Kebakaran lahan dan hutan di wilayah Kelurahan Guntung Manggis, Kota Banjarbaru mulai meluas. Pihak Kelurahan Guntung Manggis pun mengonfirmasi ada 3 titik api besar di hutan di wilayah ini. Cuaca kemarau membuat potensi kebakaran pun rawan terjadi dan meluas. Warga pun mengaku kabut asap mulai terasa pekat, terutama saat pagi hari. Warga mulai mengurangi kegiatan di luar ruangan agar tidak terlalu terpapar kabut asap. Orang tua juga mulai menyiapkan alat pelindung pernapasan seperti menggunakan masker kepada anak-anak mereka saat beraktivitas ke sekolah. Rasanya hari ini rasa kabutnya tuh baru hari ini ya. Terus memang buat anak-anak menyiapkan masker kamu untuk berangkat sekolah atau gimana? Ya memang gue stok di rumah masker. Emang sudah lama, mulai yang corona itu lagi sudah biasa ada. Kita ke informasi lain, Saudara. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi meminta kasus korupsi yang menyeret ex-Jampitsus tidak dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto. Mensesnek membantah klaim pengacara ex-Jampitsus Hotman Paris yang menyebut pemeriksaan terhadap pejabat tinggi memerlukan izin Presiden. Mensesnek menegaskan seluruh proses penegakan hukum mengikuti mekanisme hukum yang berlaku. Itu kan kita kembalikan ke proses hukum ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden kan. Jadi sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku kan. Tapi kalau pemeriksaan memerlukan izin Presiden, pejabat tinggi itu gimana? Saya rasa klaim Bang Hotman. Ya saya rasa kembali kepada mekanismenya ya. Saya rasa nggak ada juga hanya pada saat masih proses pemeriksaan harus izin Presiden itu kan.
Sebelumnya, kuasa hukum ex-Jampitsus Febri Adriansyah, Hotman Paris Hutapea, mengklaim kliennya sebagai sosok berprestasi yang jadi kebanggaan dan tangan kanan Presiden Prabowo karena berhasil memulihkan aset negara dalam jumlah besar. Hotman juga menyinggung soal izin Presiden dalam penetapan tersangka ex-Jampitsus. Bang, foto bang, izin bang, kamera bang, kasih anak foto bre. Dan sudah mengembalikan ke negara 430 triliun. Belum lagi transfer prestasi yang begitu besar yang tidak pernah disentuh sebelumnya. Begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya. Kalau kau bukan pengecut. Paling penting kalian bertanya. Kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri. Hei, kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo? Tanya. Saya baru tahu tidak ada izin. Menko Kumham Emipas Yusril Iza Mahendra merespon belum ditahannya mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Yusril menjelaskan penyidik memiliki kewenangan menentukan perlu atau tidaknya dilakukan penahanan terhadap seorang tersangka. Menurutnya penahanan didasarkan pada sejumlah pertimbangan yang diatur dalam hukum acara pidana. Karena itu ia menilai keputusan penahanan maupun tidak melakukan penahanan merupakan bagian dari proses penyidikan. Penahanan itu kan disebabkan oleh karena 3 faktor. Karena khawatir yang bersangkutan melarikan diri, yang kedua menghilangkan barang bukti, yang ketiga mengulangi lagi tindak pidana yang dilakukannya. Jadi berdasarkan KUHP baru, ya bisa saja dilakukan penahanan, bisa tidak dilakukan penahanan. Dan kalaupun dilakukan penahanan, dapat juga digugat pra-peradilan ke pengadilan. Dan karena itu kita awasi dan kita cermati apa yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung dalam mengungkapkan atau melakukan penyidikan lanjutan terhadap kasus mantan Jampitsus. Tahap-tahap awal ya, kita lihat aja perkembangannya. Dalam perkembangan bisa saja dilakukan tindakan penahanan. Saudara, sore ini Presiden Prabowo Subianto menggelar sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara Jakarta. Wakil Presiden, para Menko, Menteri termasuk Kapolri, Panglima TNI dan Jaksa Agung hadir dalam sidang Kabinet Paripurna ini, saudara. Agenda berfokus pada percepatan dan evaluasi program prioritas. Beberapa hal yang dibahas Presiden seperti masalah ekonomi dan juga pangan. Di sidang, Presiden memberikan apresiasi kerja keras jajarannya. Pancasila ini adalah suatu filosofi yang utuh, yang integralistik. Kita menjalankan pemerintahan dengan bekerja dengan sangat keras. Saya terima kasih kepada seluruh anggota kabinet. Sebagian dari saudara-saudara bekerja tanpa diawasi karena saya konsentrasi kepada hal-hal penting dalam 2 tahun ini. Tapi saya lihat saudara-saudara berinisiatif. Lebih lengkap soal rapat Kabinet Paripurna yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan respons Istana terkait dengan nama Presiden Prabowo yang dikaitkan oleh Hotman Paris dengan ex-Jampitsus yang tersandung 3 kasus korupsi besar. Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Alfania Rizky dan juru kamera Anggi di Istana. Selamat petang Anggi. Anggi, apa saja poin penting yang disampaikan? Alfa, apa saja poin penting yang disampaikan oleh Presiden dalam rapat Kabinet Paripurna ini, Alfa? Selamat petang Yasir dan juga saudara. Ya, saat ini Presiden Prabowo Subianto masih memberikan arahan dalam sidang Kabinet Paripurna. Kalau saya tidak salah ini yang kedua di tahun 2026 ini. Banyak sekali yang sudah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini sudah 1 jam lebih Presiden Prabowo Subianto memberikan taklimat, di mana di 1 jam pertama tadi Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi sejumlah program prioritas pemerintah, mulai dari itu MBG, kemudian ketahanan pangan dan energi, dan beberapa hal lain yang kemudian menjadi prioritas pemerintahan Prabowo Gibran saat ini. Tetapi Presiden Prabowo Subianto sebenarnya tidak banyak memberikan hal baru dalam taklimatnya di sidang Kabinet Paripurna hari ini. Ia hanya menekankan bahwa kinerja dari Kabinet Merah Putih harus tetap pada track atau jalur yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Artinya program-program prioritas yang kemudian harus dicapai secepat mungkin dan dievaluasi secepat mungkin seperti makan bergizi gratis ini harus dilakukan sesuai dengan track yang sudah
dilakukan oleh negara ini, maksudnya oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tetapi hal lain juga tadi sempat Presiden Prabowo Subianto meminta sejumlah menteri ini membaca susunan capaian capaian kinerja yang sudah dibukukan oleh Presiden Prabowo Subianto, dan ia meminta Kabinet Merah Putih ini membacanya, walaupun ia sempat menyindir ketika buku tersebut belum diterima oleh Kabinet Merah Putih yang hadir dalam sidang paripurna hari ini. Tetapi ia memastikan poinnya adalah pemerintah tetap harus mengerjakan prioritas-prioritas program-program pemerintah walaupun tidak disorot oleh publik. Sama sekali Presiden Prabowo Subianto nampaknya belum menyinggung terkait dengan penegakan hukum yang saat ini juga sedang ramai diperbincangkan publik, ataupun poin-poin lain yang kemudian menjadi pertanyaan publik terkait dengan sikapnya dalam penegakan hukum ex Jampitsus. Tetapi yang akan menarik nanti biasanya Presiden Prabowo Subianto ketika tanya jawab mendengarkan paparan dari menteri-menterinya, apakah di sana akan disinggung terkait dengan pembahasan ex Jampitsus atau kasus-kasus lain yang saat ini sedang hangat diperbincangkan oleh publik. Yasir. Belum ada pernyataan resmi dari Presiden Prabowo Subianto, tapi dari istana sendiri sikapnya seperti apa soal nama Presiden Prabowo yang dikaitkan dengan penetapan tersangka ex Jampitsus oleh pengacara Hotman Paris Hutapea ini, Alfa? Ya, tadi Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di gedung parlemen juga sudah menjawab terkait dengan pertanyaan ini. Bagaimana dengan pernyataan dari kuasa hukum ex Jampitsus yang mengaitkan Presiden Prabowo Subianto atau izin dari Presiden Prabowo Subianto ketika harus memeriksa ex Jampitsus ini. Secara tegas Prasetyo Hadi bilang bahwa tidak boleh atau jangan dikaitkan Presiden Prabowo Subianto dengan kasus ex Jampitsus ini, karena sekali lagi ketika penegakan hukum itu sudah harus dilakukan, maka Presiden Prabowo Subianto menurut Mensesnek akan menjadi orang pertama yang harus menekankan bahwa penegakan hukum terhadap siapapun pejabat di Republik ini yang terlibat kasus korupsi harus harus melalui proses hukum yang sudah ada di negeri ini. Dan berulang kali memang Presiden Prabowo Subianto ini dalam pernyataannya menyebutkan tidak ada tebang pilih dalam penanganan kasus pejabat di negeri ini. Mulai itu dari Kejaksaan Agung, militer, kepolisian, semuanya tetap harus introspeksi diri. Sekali lagi ketika dia sudah terbukti melakukan kasus korupsi atau menjadi koruptor, maka dia tetap harus mengikuti proses hukum yang sudah berlaku di Indonesia. Setidaknya itu respon Presiden Prabowo Subianto, walaupun belum berkaitan langsung dengan kasus ex Jampitsus ini. Terima kasih jurnalis Kompas TV Alfania Rizky dan juru kamera Anggi Mendrawan atas informasinya dari Istana Kepresidenan. Dan saudara, informasi lainnya di Kompas Petang masih akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan atas penetapan tersangka Roy Suryo. Hakim menyebut Roy Suryo berupaya menunda sidang pokok perkara dan menyalahgunakan pra-peradilan. Masih bersama saya Cynthia Rompas di Kompas Petang. Saudara, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan Roy Suryo terkait penetapan statusnya sebagai tersangka dugaan fitnah dan pencemaran nama baik tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Majelis Hakim menilai pengajuan pra-peradilan kedua Roy Suryo merupakan bentuk upaya menunda sidang pokok perkara. Hakim juga mempertanyakan pihak pemohon yang tidak menggunakan hak hukumnya mengajukan pra-peradilan. Usai ditetapkan sebagai tersangka 7 November 2025. Dengan ditolaknya permohonan, Roy Suryo masih berstatus sebagai tersangka kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Setelah menetapkan pemohon sebagai tersangka dan dilanjutkan dengan pemanggilan pemohon untuk didengar keterangannya sebagai tersangka, bukti P1 dan P4, termohon juga melakukan gelar perkara khusus atas permintaan pemohon dan telah memberikan kesempatan kepada pemohon mengajukan saksi dan orang-orang yang memiliki keahlian khusus
guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Setelah diberikan kesempatan mengajukan bukti yang meringankan, pemohon tidak menggunakan hak hukumnya mengajukan pra-peradilan untuk menguji penetapan tersangka tersebut. Menimbang bahwa tindakan pemohon mengajukan permohonan pra-peradilan terkait penetapan tersangka setelah pelimpahan perkara dan setelah pra-peradilan pertama mencapai tahap kesimpulan adalah bentuk nyata upaya untuk menunda-nunda dan mengganggu proses pemeriksaan pokok perkara. Menurut hakim, upaya ini adalah salah satu bentuk penyalahgunaan pra-peradilan. Kuasa hukum Roy Suryo, Refli Harun, membantah penilaian majelis hakim yang berpandangan jika pengajuan pra-peradilan kedua Roy adalah upaya menunda sidang pokok perkara. Menurut Refli, pengajuan pra-peradilan adalah upaya kuasa hukum membela kliennya. Sementara tersangka Roy mengapresiasi putusan hakim, namun Roy tidak gentar mengajukan pra-peradilan kembali untuk ketiga kalinya. Ini bukan Mas Roy siap atau tidak siap untuk pokok perkara. Ini adalah the lawyer's way, ya. Ini adalah jalan lawyer, jalan kuasa hukum untuk melihat bagaimana kita membela klien kita. Bagaimanapun juga kami, ya khususnya saya, tetap mengaturkan terima kasih dan apresiasi. Tapi bagi saya lumrah, ya lumrah hal ini. Jadi ada kadang-kadang hakim tunggal itu yang memutuskan itu menyetujui, ada kadang-kadang yang memutuskan tidak menyetujui. Kemudian mau lanjut dengan pra-peradilan yang keempat. Karena apa? Karena pra-peradilan yang ketiga sudah kami daftarkan. Dan insya Allah akan bersidang pada hari Selasa tanggal 28 Juli yang akan datang. Dengan materi adalah ganti rugi atas putusan pra-peradilan yang pertama. Mempersiapkan sidang kasus dugaan fitnah dan pencemaran nama baik dengan tersangka Roy Suryo dan terdakwa Tifauzia Tiasumah, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengadakan pertemuan dengan sejumlah teman kuliah Jokowi semasa menjadi mahasiswa UGM. Jokowi menyebut pertemuan dengan teman kuliah Jokowi dilakukan sebagai persiapan mengikuti persidangan. Sebelumnya, saudara, beberapa waktu lalu Joko Widodo memastikan akan hadir sidang sambil menunjukkan ijazahnya. Reoni Pak. Reoni senang ya Pak ya? Nah, mempersiapkan diri dan rekan-rekan saya seangkatan. Persiapan saksi sidang ya? Iya, betul. Persiapan siap, sehat selalu Pak Jokowi. Usai ditahan dan juga ditangkap, tersangka kasus tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo, mengajukan pra-peradilan pertama ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 22 Juni lalu. Permohonan tersebut menguji keabsahan dan penggeledahan, penangkapan dan penahanan dirinya oleh penyidik Polda Metro Jaya. 7 Juli 2026, Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan mengabulkan sebagian permohonan pra-peradilan pertama Roy Suryo. Hakim menyatakan penggeledahan, penangkapan dan penahanan Roy Suryo dinyatakan tidak sah. Namun putusan tersebut hanya menguji keabsahan prosedur tindakan penyidik dan tidak memutus pokok perkara. Sementara pada 15 Juli 2026, Roy Suryo kembali mengajukan gugatan pra-peradilan ketiga ke PN Jakarta Selatan. Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakarta Selatan, klasifikasi perkara yang diajukan Roy Suryo adalah ganti kerugian. Saudara, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak permohonan pra-peradilan Roy Suryo dan menyatakan status tersangkanya sah. Dalam putusannya, hakim juga menilai pra-peradilan tersebut disalahgunakan untuk menunda sidang pokok perkara. Lantas apa dasar pertimbangan hukum di balik putusan ini? Apakah kuasa hukum pra-peradilan memang dilakukan Roy sebagai strategi menunda sidang pokok perkara? Kita bahas bersama kuasa hukum Roy Suryo, Bung Yasena, yang sudah hadir di studio, dan juga Waketum Brigade Rakyat Nusantara, Bang Ade Darmawan, yang juga sudah hadir di studio. Bang Yasena, saya langsung saja. Hakim menolak seluruhnya pra-peradilan kedua yang diajukan Roy Suryo. Bagaimana Anda melihat putusan ini? Dan hakim juga menyebut bahwa pra-peradilan Roy Suryo ini sudah disalahgunakan. Ini sudah diatur dalam KUHP di pasal 158, 164 ya. Itu boleh kita mengajukan pra-peradilan. Jadi kalau misalkan hakim mengatakan itu Roy Suryo menyalahgunakan, itu saya rasa suatu hal yang pendapat hukum saja, pendapat dari hakim saja ya kan. Tadi sudah disampaikan pendapat juga. Subjektif itu?
Ya pendapat hakim tunggal kan di situ, ya kan. Nah, tiap hakim itu tidak sama pendapatnya. Nah, kaitan dengan permasalahan ini, Roy Suryo itu dalam perkara pokok memang tidak melepaskan untuk sebagai status tersangka. Kita ini menguji pasal 32 ayat 1 terkait dengan ITE. Itu aja. Nah, tapi kalau dikaitkan dengan masalah untuk membebaskan Roy Suryo, nggak masuk ke sana. Oke, tapi hakim dengan jelas loh menyebut bahwa Roy Suryo menyalahgunakan pra-peradilan untuk menunda sidang pokok perkara. Ya, itu alasannya Pak Hakim itu karena dikira bahwa kita mencicil pasal, ya kan? Sekarang ada pasal 32 ayat 1, nanti ada pasal lagi menyusul, bla 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 bla, seperti itu. Ya itu silakan aja hakim punya hak, ya hak yang harus didengar putusannya dan harus dipatuhi oleh kita kan gitu. Memang seperti itu putusan hakim gitu kan. Kenapa Bang Ade ketawa-tawa nih? Anda bagaimana membaca dan juga melihat putusan pra-peradilan ini ditolak seluruhnya? Ya, Mbak Cynthia, sebelum putus pun saya sudah menyampaikan di Kompas bahwa ini ibarat mencicil panci sama tukang kredit. Kreditnya di mana? Yaitu pasal 32, 35. Padahal kita tahu Mbak Cynthia bahwa pasal 32 dan 35 itu jelas, ya kan, lex spesialis. Artinya tidak bisa secara parsial. Dia harus utuh. Misalkan katakanlah pasal 32, 35 itu Undang-Undang ITE. Nah, harusnya utuh kan? Nah, di sini dilihat niatnya. Sehingga hakim ini kan bukan patung. Hakim ini adalah terpilih sebagai hakim bukan karena jadi menurut Anda niatnya apa dong? Niatnya yang mengulur-ngulur waktu. Kalau memang mau, katakanlah begini, ini sebenarnya bisa dibagi 2 klaster saja. KUHP, aturan apa yang diterapkan, katakanlah begitu, yang dikomplain, ya 310, 311, itu satu rangkaian. Jadi kemudian Anda lex spesialis satu rangkaian. menyarankan hukum nih ya? Bukan menyalahkan hukum. Sesuatu yang tidak diatur. Menyarankan maksud saya? Saya menyarankan kepada beliau, teman-teman, bahwa ini kan cukup 2 klaster saja, cukup. Kemudian kalau ada dimenangkan, nah katakanlah ini dimenangkan, ada yang putusan kemarin terkait HAN, itu kan administrasi. Nah, apakah dia ditahan selama berhari-hari? Nah, yang bisa kita lakukan adalah menggugat sesuatu ketika kemudian itu memang terjadi pelanggaran HAM di situ. Tetapi kalau due process of law, dia tidak bisa dikatakan pelanggaran HAM. Ada proses lidik, ada proses sidik, kemudian penetapan tersangka. Jadi menurut Anda permohonan Roy Suryo ini memang tidak relevan sejak awal? Dari awal saya sampaikan bahwa ini tidak relevan. Tetapi itu kita kembalikan kepada hakim. Kalau hakim menilainya bahwa ini betul-betul tidak relevan, berarti sepemikiran para penegak hukum. Kan itu yang harus kita tanamkan. Jadi kalau di sini saya lihat penafsiran hakim ini, jadi terkait dengan permohonan pra-peradilan bahwa itu hanya dianggap mencicil pasal. Sebetulnya di sini kalau dari kami ya, di sini mohon maaf pra-peradilan itu jadi hakim sendiri tidak mempertimbangkan ya pokok permohonan kami juga tidak mempertimbangkan jawaban dari termohon maupun hakim itu sendiri, lebih kepada penafsiran hakimnya itu sendiri, sehingga mengatakan tadi seolah-olah bahwa pasal yang diajukan itu dicicil. Nah, itulah yang keluar seperti itu akhirnya. Ya, tapi memang itulah hukum. Itulah kewenangan daripada mahkamah yudisial kita. Artinya dari 3 pilar kan jelas tuh. Yudisial memiliki kewenangan itu. Gitu loh. Tapi kalau kita bicara soal cicil mencicil, ini kan juga sudah disampaikan bahwa sudah masuk ya yang pra-peradilan ketiga. Perkaranya ganti kerugian. Dan bahkan tadi Mas Roy juga menyebutkan ada kemungkinan untuk pra-peradilan keempat. Berarti membuktikan dong bahwa misalkan ada upaya mencicil pasal yang ada. Bagaimana? Bukan upaya mencicil, karena kan yang pertama ini dikatakan mencicil. Nah, berarti kan kita harus memenuhi dong kekurangannya. Pasal berapa aja yang belum nih? Ya mungkin kita akan bahasanya apa sekaligus tuh dikaliguskan kan gitu, kan gitu. Karena kan jadi tantangan tuh dari hakim seolah-olah mencicil, nanti mungkin kita akan masukkan pasalnya itu sekalian kan gitu. Nanti putusannya kalau ditolak barulah kita masuk kepada pokok perkara. Artinya gini Bang, kita tidak bisa menguji satu barang bukti yang sifatnya diprapit. Lebih baik idealnya kemudian sesuai dengan KUHP yang baru semangatnya yaitu kepastian hukum, maka kita harus menguji di
pengadilan yang sesungguhnya. Kenapa? Range waktunya panjang. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih komprehensif di situ, Mbak Cynthia. Jadi kita tidak bermain-main, tidak mempermainkan. Karena gini, mempermainkan hukum KUHP yang baru dengan ada celah, itu adalah pelanggaran KUHP Jadi maksud Anda ini Mas Roy bermain-main. Kalau menurut salah. Ini menurut saya. Anda tidak bisa bilang salah. Itu menurut saya. Bukan pendapat Anda. Anda berpendapat tidak bisa dikatakan bermain-main. Ini serius kita permasalahan. Cuma masalahnya kita masukkan dulu pasal 32 ayat 1, pasal 35 Undang-Undang ITE tidak masuk karena ijazahnya Pak Jokowi itu analog. Nggak usah salah-salah. Nggak bisa. Makanya kita nggak ngerti. Kita tanyakan terkait dengan Undang-Undang ITE ini. Kita masuk di sini gitu. Oke, tapi kan sudah masuk nih pra peradilan ketiga dan mau pra peradilan ketiga itu atas pernyataan dari hakim pada saat memutuskan. Bukan pernyataan, putusan. Ya, putusan. Bagus, terima kasih. Ini saudara ngerti nggak sih putusan? Ngerti Bang, tunggu dulu. Makanya. Itu bagus diluruskan. Ya, terima kasih diluruskan. Putusan mengatakan bahwa 14 hari ke depan boleh nanti untuk mengajukan rehabilitasi. Makanya Prapid yang ketiga itu rehabilitasi di saat putusan pertama itu. Di PN Jakarta Selatan masuknya ganti rugi perkaranya. Ya, rehabilitasi kan ganti rugi, pemulihan nama baik dan sebagainya. Berarti, karena diatur dalam PP 92 tahun 2012. Ada jaminan tidak akan ada pra peradilan keempat ya? Nih, saya itu tadi saya bilang. Pra peradilan keempat itu tadi yang ditantang hakim itu pasal 32 ayat 1 masuk 35 sampai kepada pasal-pasal yang diterapkan dalam kaitan dakwaan ini. Kita lihat. Berarti terakhir pra peradilan keempat. Peradilan keempat, tapi belum. Tapi yang ketiga dulu. Ada, tapi belum gitu ya. Ini saya luruskan, Mbak Cynthia. Di pra-peradilan ini yang diuji adalah pasal 32 dan penetapan tersangka. Oke? Oke. Nah, kemudian ada rehabilitasi. Iya, secara analogi, kita berpikir, manusia berpikir nih, bodoh-bodohnya kita nih, kalau penetapan tersangkanya ditolak, terus kemudian ada rehabilitasi, pertanyaannya, yang direhabilitasi yang mana? Penetapan tersangka langsung dijawab. Atau langsung dijawab. Bukan, yang lain ini salah, keliru. Ini yang terkait dengan masalah rehabilitasi bukan masalah penetapan tersangka. Yang mana? Ini terkait dengan masalah penangkapan, penahanan, penggeledahan. Itu kaitannya ke situ. Yang nama baiknya di situ. Prapid yang pertama. Itu penangkapan kan sudah dinyatakan. Ya itu sudah inkrah. Kata hakim apa? Nanti menyusul rehabilitasinya nanti dipisahkan di belakang. Makanya kita masuk Prapid yang ketiga. Secara analoginya gini, ketika itu berkaitan dengan pra peradilan pertama, kenapa sebagai tim kuasa hukum tidak mengusulkan pra peradilan ketiga waktu itu dimasukkan di yang pertama saja supaya menghemat waktu gitu. Karena begini, pada saat berjalan pra peradilan pertama, pra peradilan kedua terkait dengan pasal 32 ayat 1 udah masuk. Gitu loh, udah masuk. Jadi sebelum ada strateginya ya, ketika sama seperti strateginya ya, karena sekarang pra peradilan kedua masuk sidang, pra peradilan ketiga sudah masuk. Nanti ketika pra peradilan ketiga masuk sidang, pra peradilan keempat masuk. Bagaimana Anda melihat ini strategi hukum dari tim kuasa hukum? Bukan strategi hukum. Apa dong? Upaya mengulur-ngulur waktu dan bermain-main. Itu diatur dalam pasal 168 disampaikan kepada yang mulia. Ya itu disampaikan yang mulia, tapi terkait dengan pasal 32 ayat 1. Sebentar dulu Bang. Apabila selalu salah. Nah ini yang kadang-kadang saya bingung sama Anda. Jadi gini, kalau dikatakan ya tadi Prapid itu adalah menggunakan Prapid dengan cara yang tidak benar. Kenapa hakim berprinsip? Tidak benar, itu kan hak hukum kalau pra peradilan. Kenapa? Benar menyampaikan seperti itu. Kenapa bisa dilakukan langsung atau melalui keluarganya? Bahwa tidak boleh hal-hal seperti itu kita lakukan pencicilan. Memang tidak diatur, tidak melanggar hukum, tetapi secara etika berperkara KUHP itu jelas. Asas kepastian hukumnya terlupakan. Itu secara etika. Berarti Anda menilai tidak sesuai etika gitu? Kita masa dibagi-bagi antara lex specialis. Ada nggak pembatasannya bahwa kita harus mengajukan satu kali pra peradilan? Ada nggak? Keputusan itu ada nggak dibatasi bahwa kita mengajukan pra peradilan sekali? Menyalahgunakan itu jawab dulu. Tapi ada nggak pembatasannya? Coba saya mau nanya, pra peradilan boleh nggak dibatasi? Begini. Enggak, tunggu. Pertanyaan saya. Bisa pra peradilan boleh nggak dibatasi? Sudah jelas tidak diatur. Sehingga hakim memiliki kewenangan. Itu apa? Finding law. Ya. Terus kemudian made in law. Membuat hukum dan
apa? Penemuan hukum. Oke. Itu sudah jelas. Itu Nah, terlalu kalau hakim jauh. berpendapat begitu, Terlalu jauh itu itulah jaraknya. aturan Sekarang ya. pertanyaan Mbak saya, Cynthia. pra-peradilan Ini yang dibatasi nggak nggak? ngerti nih, nyalain hakim mulu nih. Saya nggak nyalain hakim. Nggak ngerti nih. Saya nggak nyalain hakim. Iya. Hakim itu putusannya ya wajib untuk dipatuhi. Itu putusan itu benar. Yang nyalahin hakim siapa? Saya mau bertanya. Saya mau bertanya. Saya mau bertanya. Lucu Anda ini. Tapi kalau Anda disebut apa yang pra-peradilan yang yang tidak hanya 1 atau 2 tapi bisa jadi 3 atau 4 dan seterusnya, ini disebut tidak beretika. Ya Seperti Anda jelas, sebutkan. penyalahgunaan tidak beretikanya di mana? Kan hakim sudah ngomong, Iya. penyalahgunaan Prapit jelas itu kok. Iya. Kok kita bertanya bolak-balik? Iya, gitu nggak loh. begini. Nggak usah bertanya Silakan. Saya bolak-balik. bertanya ulang. Iya, nggak usah Ada bertanya nggak bolak-balik, pembatasan pra-peradilan? Abang nggak usah nanya ke Nggak. saya karena kita ini sudah di dalam sama-sama pasal tahu. 158, 164 itu Kita pra-peradilan. udah ngerti. Iya, ngerti nggak sekarang banget. jawab dulu. Udah Gitu ngerti loh. banget. Udah ngerti banget. Ya, Oke. Ngerti banget bahwa sampai- tidak diatur. ya, Ketika pokoknya tidak. Sudah, jawabannya nggak diatur kan? Iya. Berarti Oke. kan boleh mengajukan Oke, lagi. gini, Bang Yasena. Selama objeknya beda. Oke, Bang Tuh. Yasena, ketika tidak diatur, selama objeknya berbeda, artinya memang betul dong, Anda akan mengulur-ulur waktu karena memanfaatkan aturan Bukan hukum mengulur tersebut. waktu, bukan mengulur waktu karena dalam pasal 163 ayat 1 huruf E Udah jelas. itu Udah boleh lama. untuk mengajukan Ya kan? pra-peradilan Hakim sudah selama menyampaikan. belum dibacakan dakwaan. Hakim sudah Gitu. menyampaikan, Anda jadi bukan pendapat, pra-peradilan, Bukan. titik. Ini dia tidak ngerti. Tapi Bang Yasena, itu kan benar-benar baca undang-undang yang lebih tinggi itu undang-undang. Ditahan. Gitu. Bang Yasena, tapi memang hakim Nah, ini tambah sudah salah nih. menyebutkan hakim titik 2 Roy Suryo seakan menyalahgunakan pra-peradilan untuk menunda pokok perkara. Jelas. Itu jelas disebutkan hakim di muka sidang. Artinya, Di muka sidang. ya. Nah, ini untuk Prapid yang kedua kan? Betul. Prapid yang kedua sudah Betul. putus kan? Iya. Nah, katakanlah tadi tidak diterima atau mungkin bahasanya ditolak dan sebagainya. Iya. Tapi kan Ditolak Prapid yang seluruhnya. ketiga udah masuk dengan objek yang berbeda. Oke. Iya kan? Nah, ini sudah diterima sama Oke. pengadilan, pasti akan laksanakan Prapid yang ketiga. Begitu. Sampai berapa prapid sebenarnya? Ya kita nggak tahu ya sampai berapa Prapid, tergantung nanti niatnya pelaksanaannya udah mempermainkan bagaimana. Prapid. Jangan nuduh. Abang ini nuduh nanti bisa Anda menduganya Nggak bisa. untuk menduga. tujuan apa sih? Singkat saja. Pertama, tidak ada keberanian untuk menghadapi proses pokok perkara. Oke. Itu yang pertama. Kenapa? Karena mereka Singkat. tidak punya bukti otentik untuk bisa disandingkan yang dikatakan palsu itu tadi. Oke. Apa? Tidak ada, nothing. Jadi kalau Please menurut Anda lose. menundanya sampai kapan? Ya, nol besar, zero. Sampai kapan menundanya? Ya, saya rasa mereka bisa sampai 4-5 kali. Saya rasa. betul. Itu pasti rancangan mereka. 4-5 kali, singkat saja, waktu sudah kalau habis. kita menyatakan sampai Udahlah baco, 4 atau 5 kali dan lain udahlah baco, sebagainya. lawan baca coy. Ya kan, udah. Dijaga udah, Bang. bahasa Anda, ngomongnya dijaga, jangan terlalu kasar, dijaga Pak. Nanti bahasanya, abang akan dijaga dapat bahasa. balasannya yang Silakan, kayak singkat Lah saja. baco tuh. Jadi begini ya. Jadi mengenai masalah Prapid mau dilaksanakan berapa kali, yang penting objeknya berbeda, ya kan? Oke. Jangan kita tergiring dengan keinginannya beliau ini, Loh, ya kan? siapa Prapid yang ini menggiring-giring? Dia yang mengikuti menggiring-giring. itu kan putusan Prapid yang kedua. Oke. Nanti kan Prapid yang ketiga sudah masuk. Benar tidak dugaannya bahwa Prapid ini akan terus dilakukan sampai ada putusan di sidang Dr. Tifa? Supaya bisa meraba jalannya sidang ini? Benar Kita Bagaimana tidak Anda bisa menjawab? memperkirakan sampai ke sana. Yang jelas dari pihak kubu Roy Suryo juga kita siap untuk bersidang. Tapi kaitan dengan masalah pasal-pasal yang diseludupkan, yang diterapkan antara KUHP umum dengan undang-undang yang bersifat khusus ini, yang lex spesialis ini, makanya kita uji nih di Oke. dalam Prapid ini. Itu aja intinya. Oke, artinya masih akan ada Prapid-Prapid berikutnya. Ya, tentu Kita mereka masih akan pasti akan nantikan. melakukan itu, Mbak Oke, Cynthia. baik, terima kasih Baik, Bang sama-sama. Yasena, terima kasih Bang Ade sudah berbagi perspektif. Kita nantikan selanjutnya peradilan ketiga. Betul ya, terima kasih. Terima kasih, Mbak Dan saudara, informasi lainnya masih akan kami sajikan selepas jeda. Di antaranya Istana buka suara soal pernyataan kuasa hukum ex Jampitsus Febri Adriansyah, Hotman Paris Hutapea yang membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto dalam membela kliennya. Kami lanjutkan informasi di Kompas Petang. Saya Yasir Neneama, juru bicara Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Bahtera Banong menegaskan tidak ada aturan hukum yang mewajibkan aparat penegak hukum meminta izin Presiden untuk menetapkan status tersangka atau menangkap mantan Jampitsus Kejaksaan Agung Febri Adriansyah.
Bahtera Bandung menegaskan bahwa proses hukum dan penindakan aparat penegak hukum sepenuhnya berada di wilayah yudisial sehingga tidak memerlukan laporan atau izin khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Gerindra pun meminta agar urusan teknis operasional penegakan hukum tidak dipolitisasi atau dibawa-bawa ke ranah istana. Untuk pemeriksaan saya pikir tidak perlu persetujuan atau ke presiden ya, karena proses hukumnya sedang berjalan. Nah, maka dari itu kami dari Gerindra berharap agar biarlah proses hukum ini berjalan dan kemudian kami percaya kepada penegak hukum karena kan sudah dilimpahkan juga ke Kejaksaan Agung dari kepolisian. Ya, kita berharap prosesnya makin terbuka dan proses hukum ini berjalan sesuai dengan apa yang jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden kan. Ya, sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum. Prabowo dengan kebanggaannya Jampitsus. Prabowo dengan kebanggaannya Jampitsus kok dibeginikan. Istana buka suara soal pernyataan kuasa hukum ex Jampitsus Febri Adriansyah, Hotman Paris Hutapea, yang membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto dalam membela kliennya. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan agar proses hukum mantan Jampitsus tidak dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto. Penanganan kasus diserahkan sepenuhnya pada mekanisme hukum yang berlaku tanpa intervensi politik. Febri Adriansyah itu kebanggaannya Pak Prabowo. Minta dikaji katanya proses hukumnya, tanggapan istana mungkin Mas Pras? Ya, itu kan kita kembalikan ke proses hukum ya. Jangan dikait-kaitkan juga dengan Bapak Presiden kan. Ya, sepenuhnya kita kembalikan ke mekanisme hukum yang berlaku kan. Tapi kalau pemeriksaan memerlukan izin Presiden, pejabat tinggi itu gimana? Saya rasa, Klaim ya saya rasa kembali kepada mekanismenya ya. Saya rasa nggak ada juga. Hanya pada saat masih proses pemeriksaan harus izin presiden itu kan. Pernyataan Hotman Paris ini menjadi sorotan lantaran menyeret nama Presiden Prabowo Subianto. Sambil menunjukkan sejumlah foto Febri Adriansyah dan Presiden Prabowo, Hotman bilang kliennya sebagai sosok berprestasi yang menjadi kebanggaan dan tangan kanan Presiden Prabowo karena berhasil memulihkan aset negara dalam jumlah besar. Foto tersebut menampilkan momen saat Febri Adriansyah berinteraksi langsung dengan Presiden Prabowo Subianto dalam kapasitasnya sebagai Ketua Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH. Saat itu, Satgas PKH yang dipimpin Febri menyerahkan denda administratif tahap kelima sebesar 10,27 triliun rupiah dari total pemulihan aset senilai 300 triliun rupiah dari penertiban hutan dan 130 triliun rupiah dari penyelamatan kerugian negara. Kebanggaan dari ini, dia tidak foto ini, kebanggaan dari Presiden. Dan sudah mengembalikan ke negara 430 triliun. Belum lagi transfer prasi yang begitu besar yang tidak pernah disentuh sebelumnya. Begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya. Kalau kau bukan pengecut, paling penting kalian bertanya. Kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri. Hei, kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo? Tanya. Saya baru tahu tidak ada izin. Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM, Zainur Rohman, menyatakan alasan berprestasi bahkan sempat jadi kebanggaan, tidak bisa jadi alasan untuk lepas dari jerat hukum. Mengatakan bahwa kliennya sangat berprestasi dalam pemberantasan korupsi, bahkan menjadi andalan presiden di dalam mengungkap perkara-perkara korupsi yang besar maupun mengembalikan kerugian keuangan negara termasuk juga di dalam Satgas PKH. Demikian, yang pertama bahwa alasan prestasi tersebut tidak sama sekali menghilangkan unsur melawan hukum, tidak dapat menjadi alasan pembenar, tidak dapat menjadi alasan pemaaf.
pengusutan 3 kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menyeret mantan Jampitsus Febri Adriansyah saat ini sepenuhnya berada di tangan Kejaksaan Agung setelah penyelidikannya dilimpahkan dari Kortas Tipikor Polri. Publik tentunya berharap Kejaksaan Agung mampu menyelidiki kasus ini dengan profesional dan transparan. Tim Liputan, Kompas TV. Istana membantah klaim pengacara ex-Jampitsus Hotman Paris yang menyebut pemeriksaan terhadap pejabat tinggi memerlukan izin presiden dan menegaskan seluruh proses penegakan hukum mengikuti mekanisme hukum yang berlaku, saudara. Kita bahas bersama dengan juru bicara Partai Gerindra, Pak Wihadi Wijayanto yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Pak Wihadi? Ya. Pak Wihadi, ini sudah ada pernyataan dari Istana menyatakan bahwa jangan dikait-kaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto. Apakah menurut Anda itu saja sudah cukup atau perlu ada ketegasan ataupun pernyataan langsung yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto soal hal ini? Ya, saya kira dengan pernyataan Mensesnek itu sudah menjawab semuanya, karena Mensesnek kan memang sebagai juru bicara pemerintah dan juga sebagai sekretaris negara. Artinya kan sudah selesai lah, itu sudah clear bahwa itu jangan dikaitkan lagi dengan presiden dalam penetapan masalah tersangkanya mantan Jampitsus ini. Jadi sebenarnya sudah selesai lah, ini masalah ini sudah clear, memang tidak boleh ada pengkaitan lagi dengan presiden masalah ini. Tapi kalau menurut Anda, dari perspektif Anda, yang Anda baca dari yang disampaikan oleh pengacara dari ex-Jampitsus Hotman Paris Hutapea ini, arahnya kemana dengan mengaitkan Presiden Prabowo? Ya kalau arahnya kemana, tanya aja sama Hotman sendiri arahnya. Makanya saya nanyakan perspektifnya Pak Wihadi seperti apa. Iya, saya kira ini kan sesuatu hal yang tidak diatur dalam KUHP, dan juga ini mengarang-arang saja kalau saya lihat kan, karena Hotman ini kan kalau kita lihat bahwa sebagai penasihat hukum, sebagai pengacara senior, tentunya sudah paham mengenai masalah KUHP yang baru pun seperti apa pengaturan mengenai masalah penetapan tersangka. Dan mekanisme hukumnya ini kan dari dulu sampai sekarang itu kan sudah tidak ada suatu perubahan yang signifikan. Memang penetapan tersangka dan kemudian kalau kaitan ini dengan aparat negara dan segala macam itu kan sesuatu hal yang memang sudah sesuai dengan aturan hukum yang ada. Dan saya kira semua daripada praktisi hukum yang semua kalau bicara mengenai masalah hukum tata beracara itu sudah pasti bahwa tidak ada campur tangan yang harus minta izin untuk menetapkan tersangka, itu kan tidak ada seperti itu. Berarti sudah clear begitu ya dari Gerindra sendiri ya. Jangan perlu dikaitkan dengan Presiden Prabowo Subianto terkait dengan kasus ini. Saya juga ingin minta pandangan dari Pak Wihadi ini terkait dengan penanganan kasus ex-Jampitsus ini, karena hingga saat ini ex-Jampitsus sendiri belum ditahan dan akhirnya publik juga bertanya-tanya. Ya, proses ini kan sudah kita ketahui bersama bahwa dari kepolisian sudah menyerahkan kepada kejaksaan, dan itu pun sekarang proses sedang di kejaksaan. Dan saya kira kemarin juga sudah ada penetapan tersangka dari tersangka yang lain, dan sudah ada penahanan. Dan saya kira pemeriksaan itu kan terus berjalan. Kita masih menunggu proses, karena kasus ini kan mesti harus ada pembuktian dan juga segala semuanya, saksi-saksi, keterangan saksi kan harus dikumpulkan semua. Jadi ini proses ini kan proses yang sedang berjalan. Jadi kalau kita bicara mengenai masalah hukum dan proses bagaimana penetapan tersangka, bagaimana proses penahanan, itu semuanya kan ada aturan dan ada proses yang memang tidak bisa serta-merta kita lakukan bahwa ini hari ini terus kemudian besok kan, ini kan semuanya kecuali tertangkap tangan gitu kan. Jadi ini kan semuanya terproses, sudah ada prosesnya gitu. Dan menurut Pak Wihadi, mewakili Gerindra, ini sudah on the right ya, sudah sesuai dengan proses hukum yang berlangsung, dilimpahkan, diserahkan ke kejaksaan untuk dilanjutkan penyidikannya ya? Ya, saya kira ini sudah ada aturannya, sudah the right track, dan kita juga tahu bahwa Komisi 3 sendiri pun sudah membentuk panja dalam pengawasan perkara ini, dan tentunya ini kita serahkan bersama karena semuanya dari DPR sendiri dengan Komisi 3 sebagai komisi hukum itu sudah mengawasi dan sudah juga melakukan pemantauan terhadap kasus ini. Jadi saya kira ini sudah berjalan sesuai dengan aturan lah. Sehingga juga bisa menjawab kekhawatiran publik
begitu, tidak transparansinya pengusutan kasus ini dengan adanya panja yang dibentuk oleh Komisi 3 itu. Menurut Anda itu saja sudah cukup? Ya, saya kira ini semuanya kan Komisi 3 mewakili daripada DPR. Tentunya DPR kan juga rakyat juga bisa tahu prosesnya seperti apa dan hak daripada untuk memanggil dan untuk minta klarifikasi. Itu kan dalam panja itu kan semuanya sudah menjadi suatu tanggung jawab dari panja untuk memantau kasus ini. Saya kira ini sudah ada satu pantauan dan juga sudah ada proses yang kita sama-sama semuanya tahu, dan ini saya kira semua masyarakat juga sudah memantau kasus inilah gitu. Baik, tadi kalau ditanya pandangannya apa, suruh nanya ke pengacara dari Ekjampitsus Hotman Paris Hutapea. Kalau gitu saya ganti pertanyaannya, mendorong tidak agar Hotman Paris Hutapea menyampaikan apa sebenarnya maksud dari membawa-bawa nama Presiden Prabowo Subianto dalam kasus ini? Ya, itu kan hak seseorang untuk menjawab ataupun menyampaikan. Kalau sekarang semua masyarakat dan semua praktisi hukum juga melakukan suatu statement yang mengatakan bahwa tidak benar dan tidak ada dalam aturan harus izin presiden, tentunya sebagai pengacara kondang tentunya kalau memang ingin menjelaskan ya persilahkan saja, tapi kalau tidak pun juga kita itu hak daripada penasihat hukum kan tentunya untuk melakukan itu. Baik, kalau begitu kita nantikan seperti apa penanganan kasus ini. Harapan kita bersama ya Pak Wihadi ya, penanganan kasus ini transparan dan juga independen. Terima kasih juru bicara dari Partai Gerindra Pak Wihadi Wianto telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat. Ya, makasih. Usai jeda saudara, Kompas Petang masih akan kembali dengan informasi aksi berbalas serangan terus dilakukan Amerika Serikat dan Iran. Presiden Donald Trump menyebut kemungkinan ada 3 prajurit AS yang tewas akibat serangan Iran. Amerika Serikat pun semakin gencar menyerang fasilitas militer Iran. Ulasannya saudara, usai jeda kami kembali. We hit him very hard again tonight, and we did that in honor of the probably three as opposed to 2 great patriots. Saudara, Iran meluncurkan tahap ke-17 operasi pesawat nirawak drone yang menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Kuwait. Serangan ditujukan terhadap gudang amunisi di Camp Adairi serta sistem radar Patriot dan gudang peralatan serta personel di Pangkalan Udara Ali Al-Salem. Iran menyebut serangan tersebut merupakan tanggapan langsung terhadap kejahatan AS di wilayah sipil dan pelanggaran perjanjian internasional. Sirine peringatan serangan udara berbunyi di Kuwait, sementara Angkatan Bersenjata Kuwait melaporkan bahwa sistem pertahanan udara telah mencegat rudal musuh yang memasuki wilayah udara negara tersebut. Rudal Iran juga menghantam sebuah pangkalan udara di Yordania yang menewaskan 3 personel militer Amerika Serikat. Serangan Iran tersebut juga menyebabkan 1 orang hilang dan 4 lainnya harus dirawat di rumah sakit. Iran menyatakan serangan itu merupakan tanggapan atas serangan Amerika Serikat. Aksi saling serang ini kembali memicu konflik antara Amerika Serikat dan Iran setelah gagalnya kesepakatan sementara bulan lalu yang bertujuan mengakhiri perang.
Amerika Serikat melancarkan serangkaian serangan udara baru pada Senin dini hari yang menargetkan Iran sebagai balasan atas tewasnya 3 personel militer AS. Komando Pusat AS menyatakan pihaknya menargetkan pusat komando militer Iran, lokasi pertahanan udara dan pengawasan pesisir, lokasi peluncuran rudal dan drone, serta jaringan komunikasi. Serangan terbaru ini kembali memperlihatkan bagaimana AS dan Iran perlahan semakin mendekati perang terbuka seiring gagalnya kesepakatan sementara bulan lalu yang bertujuan mengakhiri pertempuran secara permanen. Militer Amerika Serikat juga akan mengerahkan jet tempur siluman F-35B milik Korps Marinir yang siap lepas landas kapal USS Boxer di Laut Arab. Rekaman yang dirilis Senkom memperlihatkan sebuah pesawat bergerak di geladak penerbangan sebelum lepas landas. USS Boxer merupakan kapal yang dikerahkan bersama unit ekspedisi Marinir ke-11. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan gelombang serangan terbaru terhadap Iran dilakukan untuk menghormati personel militer AS yang tewas dalam konflik dengan Teheran. Trump menambahkan para prajurit tersebut gugur saat bertugas untuk memastikan Iran tidak memiliki senjata nuklir. Well, we feel very badly, but you know, those great people, those great patriots were out there fighting that Iran cannot have a nuclear weapon. Iran has been very, very badly damaged. They've lost everything almost militarily. They've got very little left. They've got some missiles. They've got some drones. They've got some manufacturing ability, not much. We control the Strait. Serangan demi serangan terus dibalas, sementara korban di kedua belah pihak terus bertambah. Seberapa jauh konflik Iran, Amerika Serikat akan berkembang? Dan apakah kawasan Timur Tengah kini berada di ambang perang yang lebih luas? Kita bahas bersama Evata Filomeno, dosen ilmu politik Universitas Udayana. Mas Evata, selamat sore. Ada 3 tentara Amerika Serikat yang tewas dalam perang baru-baru ini. Apakah tewasnya atau gugurnya tentara Amerika Serikat ini bisa jadi menjadi titik balik yang akan mendorong perang ke level yang lebih besar lagi? Baik, ketika kita melihat ya, sebenarnya sudah ada peristiwa besar, 11 peristiwa besar ya, terkait dengan tewasnya pasukan Amerika Serikat. Sempat ada waktu itu di Kuwait ya, di Shuaibah, terus juga sempat di Arab Saudi 1, dan di Jordandia 3 ya, di Irak Utara 1, dan ada beberapa catatan-catatan yang lain. Dan tentu saja hal ini dikonfirmasi bahwa Donald Trump mengatakan bahwa dia akan melakukan serangan besar-besaran nanti malam begitu. Dan ini tanda bahwa memang selama ini Amerika Serikat selalu mencari cara begitu, bagaimana caranya untuk melemahkan Iran dalam beberapa posisi. Dan serangan yang dilakukan oleh Iran tersebut ternyata malah menyebabkan eskalasi ini menjadi titik pecah ya. Kita tahu bahwa sebenarnya diplomasi masih menjadi titik temu yang mencoba untuk mendamaikan situasi. Dan Abbas Araghchi juga menyampaikan bahwa meskipun hanya 10%, kita harus tetap bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Tetapi Amerika Serikat terus melakukan banyak manuver untuk mencegah diplomasi. Dan kita tahu bahwa gugurnya dan tewasnya prajurit dari Amerika Serikat ini akan memperpanjang dan memperparah situasi di Selat Hormuz juga nanti ke depan. Jika situasi akan semakin memanas, tidak hanya di Selat Hormuz, tapi juga antara Amerika Serikat dan Iran, seberapa besar peluang Iran ini akan terus membalas setiap serangan Amerika Serikat? Ya, serangan dari Iran kita tahu memang ditujukan untuk melakukan pembalasan begitu ya. Tetapi serangan-serangan punitif seperti ini sebenarnya harus dilihat lagi lebih dalam bahwa fasilitas Iran ini memang sudah rusak ya, terkait dengan logistik mereka, terus juga depot-depot pertahanan mereka itu sudah hancur kurang lebih 85%. Maka serangan-serangan yang mereka bisa lakukan adalah serangan-serangan simbolik begitu. Meskipun tentunya ini akhirnya menyebabkan tewasnya dari pasukan Amerika Serikat, tetapi kehancuran yang diciptakan oleh Amerika Serikat dengan serangan berapa malam ya, hingga nanti mungkin masuk ke malam ke-9 dan masuk ke malam ke-10, tentu ini jauh lebih parah gitu. Ada 170 titik, terus Amerika juga akan melakukan
serangan dengan pesawat tempur canggih mereka lagi, ya otomatis pengeboman demi pengeboman, jalur-jalur logistik yang selama ini harusnya menjadi nadi kekuatan dari Iran ini sendiri malah lumpuh total. Nah, maka serangan ini harus dibaca hati-hati oleh Iran gitu. Ketika mereka ingin mendeeskalasi, harusnya hal tersebut mulai muncul, dan kita tahu bahwa Amerika Serikat juga sudah membuka ruang diplomasi yang cukup besar, tetapi apakah ini ditangkap dengan sangat baik ataukah mereka ingin melakukan serangan total gitu atau perang total ke depannya, dan kecurigaan bahwa nanti Amerika akan melakukan invasi darat bisa saja semakin dekat. Saya lihatnya demikian. Berapa persen sebenarnya kemungkinan invasi darat akan dilakukan Amerika Serikat jika kita melihat eskalasi belakangan ini, Mas Evata? Ya, kita melihat bahwa pasukan Amerika ya yang berada di wilayah Timur Tengah ini datanya memang itu kurang lebih 50.000. Tetapi dengan peningkatan eskalasi seperti ini tentunya hal tersebut terlihat dari banyaknya intensitas kapal perang mereka yang melintas ya. Kurang lebih sekitar sekarang yang kalau terdata itu ada 24, dan itu semuanya membawa pasukan begitu. Maka hal-hal seperti ini membuktikan bahwa Amerika Serikat sebenarnya sudah secara presisi melakukan pelemahan-pelemahan. Pertama mereka melakukan pelemahan di wilayah pesisir. Ini kan tanda gitu, wilayah radar-radar dari Iran mereka lemahkan. Nanti kalau misalkan mereka melakukan operasi serangan darat, maka tidak akan begitu sulit. Dan pesawat tempur digunakan untuk menghantam wilayah-wilayah yang berada tepat di pusat pemerintahan dan juga di wilayah-wilayah depot-depot pertahanan dari Iran itu sendiri. Dan ini juga tidak lepas karena Amerika tahu bahwa Iran memang tidak bisa diajak negosiasi. Iran memang harus diminta untuk mendeklarasikan bahwa mereka kalah secara total. Maka dengan adanya operasi invasi secara darat ini justru akan memperbesar kemenangan dari Amerika. Meskipun itu adalah opsi yang terburuk, dan kayaknya Amerika tidak dalam waktu dekat melakukan hal tersebut, tergantung nanti dari dorongan Israel itu sendiri. Ya, Mas Evata, jika ada kemungkinan invasi darat yang dilakukan Amerika Serikat terhadap Iran, kemudian tadi Anda menyebutkan juga ada fasilitas Iran yang memang sudah rusak bahkan sekitar 80%. Apakah Iran masih memiliki kapasitas militer yang cukup kuat untuk mempertahankan perang dalam jangka panjang ataupun melawan Amerika Serikat melalui invasi darat ini? Ya, tentu kalau secara propaganda kita akan melihat bahwa sebenarnya Iran mampu meregenerasi kekuatan militer mereka. Itu mereka juga tidak mudah menyerah begitu. Akan tetapi pada kenyataannya itu Amerika justru terus ya memaksa Iran untuk menguras biaya perang mereka. Itu kita tahu bahwa Iran ini mengalami kelangkaan air. Iran juga mengalami kondisi yang cukup pelik. Nilai rial itu di pasar gelap maupun di pasar secara total begitu jatuh, anjlok ya, dan juga perekonomian mereka yang sudah tercekik lama begitu. Dan kita lihat juga bahwa ternyata ketika Iran mau melakukan sesuatu dipelototi juga oleh India dan juga Cina begitu yang memiliki kepentingan di Selat Hormuz, karena Selat Hormuz ini membawa 20% energi bagi dunia. Maka posisi Iran yang serba salah ini membuat mereka juga kesulitan gitu untuk bertahan hari ini begitu. Maka ini yang sebenarnya dibaca sangat baik oleh intelijen Amerika, dan mereka melakukan tekanan demi tekanan untuk membuat posisi Iran menjadi sangat tidak terkendali begitu di dalam tubuh dalam negeri mereka ataupun dalam diplomasi internasional. Akhirnya Iran terikut dalam arus-arus yang dikendalikan oleh Amerika. Takutnya begitu. Oke, ketika MOU ataupun upaya perdamaian sempat dilakukan, bahkan bisa dikatakan kita hampir menduga bahwa akan ada kata damai, tapi kenyataannya saat ini berbeda. Apakah menurut Anda sendiri ini situasinya sudah tidak terkendali, Mas Evata? Ya, itu dia. Pertama, bahwa memang pengendalian politik di dalam tubuh Iran ini itu tidak terkonsentrasi dengan baik lagi ya. Awalnya kan kita melihat bahwa ketika serangan demi serangan true promise ya, yang akhirnya namanya berubah ya, terus dengan pola-pola yang begitu sangat ciamik, tetapi dalam kenyataannya begitu posisi daya tawar ya di dalam tubuh politik Iran ini menjadi carut marut begitu, sehingga basis-basis otonom ya pasukan IRGC ini melakukan retaliasi tanpa koordinasi begitu. Nah, ketika mereka melakukan serangan tersebut, dampaknya itu kan sangat buruk bagi negosiasi ke depan. Nah, ini yang sebenarnya diharapkan dengan sangat baik oleh bukan hanya kaum moderat ya, tetapi perpolitikan di dalam negeri Iran gitu, bahwa perang ini harus segera selesai. Dan kita tahu bahwa diplomasi yang kemarin ini membawa kita pada satu kelegaan dan relaksasi yang clear begitu. Dan Iran juga tahu bahwa tidak mungkin mereka melakukan serangan yang begitu sangat besar ya dengan Amerika Serikat. Tetapi serangan yang muncul ini adalah serangan yang bisa saja ya, sebenarnya kan ada beberapa titik yang tidak merupakan serangan dari Iran, tetapi diklaim oleh Amerika adalah serangan dari Iran begitu. Nah, ini kan ini fakta bahwa Amerika terus mencari kambing hitam. Amerika melakukan banyak manuver untuk
memperbolehkan mereka melakukan serangan agar mereka terlepas dari sanksi internasional gitu. Nah, inilah merupakan situasi yang cukup pelik, dan situasi ini tampaknya terkooptasi oleh negara-negara yang punya kepentingan ya untuk mengacaukan harga pasar, harga minyak, dan juga terkait dengan sekuritas yang berada. Oke, Mas Efata, singkat saja, kita tahu bahwa Iran kerap menggunakan strategi perang asimetris. Lalu apakah strategi Iran saat ini lebih mengandalkan perang langsung atau justru perang melalui kelompok-kelompok sekutunya di kawasan? Mas Efata, singkat saja. Ya, sebenarnya harapan dari Iran adalah nanti ke depannya ya Lebanon juga melakukan agresivitas di wilayah utara ya. Akan tetapi tentu Lebanon ya dengan terus dengan Yaman juga ada Houthi ya, dan juga ada beberapa milisi Irak juga ya, Hizbullah maksud saya tadi, Hizbullah ya di wilayah Lebanon, ternyata semua tidak terkoordinir dengan sangat baik begitu. Hal ini tidak pas karena serangan-serangan yang dilakukan kadang justru malah memicu dan juga membuat situasi Iran semakin buruk begitu. Awalnya kita melihat perang ini masih berada pada posisi yang ya mungkin berapa persen itu Iran bisa melakukan serangan balik. Tetapi dalam kondisi hari ini gitu, ketika justru Amerika Serikat yang menggunakan war of attrition, ini tanda bahwa strategi dari Iran itu dikopi oleh Amerika, dan Amerika tahu bahwa Iran akan kehabisan darah ke depannya begitu. Maka tampaknya kali ini akan sangat sulit bagi Iran untuk bertahan. Baik, terima kasih atas perspektif Anda, Mas Efata Filomeno, dosen ilmu politik Universitas Udayana, sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore, Mas Efata. Terima kasih. Selamat sore, Mbak. Saudara, 3 pemain Spanyol meraih penghargaan individu Piala Dunia 2026. Gelandang sekaligus kapten timnas Spanyol, Rodri, meraih penghargaan pemain terbaik turnamen setelah tampil konsisten sepanjang kompetisi. Saudara, konflik antar warga di Kecamatan Adonara Timur, Flores Timur, Nusa Tenggara Timur mereda. Petugas berpatroli dan berdialog dengan warga agar konflik tidak berkepanjangan. Rumah-rumah yang rusak dan hangus terbakar ini menjadi saksi kerusuhan warga di perbatasan 2 desa, yaitu Desa Bele dan juga Desa Lewonara di Adonara Timur, Flores Timur. Personel gabungan dikerahkan untuk berpatroli secara bergilir guna mencegah munculnya bentrokan susulan. Bakar pukul. Kita juga jangan cepat terpancing informasi. Oke lah, kita jangan. Informasi lainnya, masih akan kami sajikan selepas jeda. Tetap bersama kami. Saudara, sepeda motor tertabrak kereta barang yang tengah melintas di lintasan kereta api Jalan Krokosono, Semarang. 1 orang meninggal dan 2 lainnya terluka. Sepeda motor korban ringsek setelah tertabrak di lintasan kereta api Jalan Krokosono, Semarang. Kecelakaan terjadi saat motor dikendarai seorang ayah yang mengantar kedua anaknya ke sekolah menerobos pintu perlintasan kereta api yang telah ditutup. Informasi tadi saudara sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Petang edisi kali ini. Saya Yasir Neneama. Dan saya Cynthia Rompas. Terima kasih. Sesaat lagi Sapa Indonesia Malam akan hadir bersama Anda bersama Audrey Chandra dan My Sister Tarikan.
Terima kasih Anda telah menyaksikan Kompas Petang.